Tapi boleh saya berbangga dan tidak perlu malu untuk menyebutkan bahwa ibu saya tidak lulus SD, bapak saya tidak lulus SMP, nenek dan kakek saya nggak pernah mengecap pendidikan. Tapi kemudian kenapa bisa memutus tali rantai kemiskinan itu? Ada kesadaran, dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ayah saya umur 2 tahun sudah nggak ada kemiskinan. Untuk berubah kerja nggak bisa, ibu saya bercerita. Tapi bagaimana kemudian ibu saya, walaupun dia tidak lulus SD, mengatakan, "Nak, sekolah terus." Menjadi kebanggaan kami untuk insan KSP Kopi Pintu Air. Saya lupa ingat sudah berapa orang profesor yang mengunjungi kita. Belum pernah ya. Karena itu menjadi kehormatan dan kebanggaan kami. Kami ucapkan selamat datang di KSP Kopi Pintu Air. Kalau dengan nama profesor berarti punya segudang pengalaman. Kalau di dunia akademik, beliau punya segudang pengalaman. Ada buku-buku yang pernah dicetak, ditulis oleh beliau. Salah satunya Manajemen Koperasi Simpan Pinjam di tahun 2013. Bukunya saya sudah baca dan tersimpan rapi di sana. Saya sering-sering buka. Prof, terima kasih. Buku-buku Prof yang lain juga saya sudah baca beberapa. Dinamika SDM Koperasi Indonesia 2025-2024. SDM adalah merupakan aset demi tumbuh kembangnya sebuah organisasi. Apakah kita, orang-orang insan KSP Kopi Pintu Air, menjadi aset yang bisa menumbuh kembangkan lembaga kita? Jangan sampai kita hanya menjadi parasit di lembaga kita ini. Ingin cerita banyak tentang buku yang ditulis oleh Pak Mariono, tentang beliau, Pak Jano, yang luar biasa, sampai merinding saya membaca dan menginspirasi serta menggugah sesuatu buku yang sifatnya hidup, living book katanya. Dan tentunya ini kemarin sudah sempat dikupas. Saya hadir ke sini sebetulnya banyak belajar karena ada sumber pembelajaran, yaitu suatu institusi yang praktis melakukan berbagai aktivitas di bidang ekonomi, sosial, bahkan di situ ada politik, ada budaya, dan itu rohnya ada di gerakan koperasi. Dan satu sisi, semua sumber pembelajaran itu tidak mungkin bisa terbawa dan terdistribusi ke masyarakat banyak tanpa ada media, tanpa ada sumber fasilitasi untuk mengantarkan itu lewat lembaga pendidikan. Dan tidak mungkin akan dikenal dan diketahui oleh masyarakat banyak tentang suatu sumber kebaikan itu kalau tidak ada pendidik, tidak ada pengajar. Dan tidak akan mungkin berlanjut tanpa adanya peserta didik atau para masyarakat pembelajar. Kita berharap semuanya Bapak Ibu sekalian di sini ada para guru, ada para sumber inspirator dan inisiator, pionir, para tokoh, ada sumber-sumber pengetahuan, dan saya hanyalah bagian untuk menyampaikan sesuatu dan menjadi bagian besar dari masyarakat pembelajar. Dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, saya yakin adalah bagian dari masyarakat pembelajar yang selalu tercerahkan untuk bisa memperbaiki dan mengembangkan diri terus menerus, kemudian membangun kualitas yang lebih baik dalam kehidupan pribadi kita, dan juga bagi keluarga tentunya, bagi lingkungan terkecil, dan bagi organisasi kita. Tentang dinamika SDM Koperasi 2025 saat ini, dan kita mau lihat ke depan 2045 yang
kita yakin dia akan menjadi Indonesia emas. Walaupun kemudian banyak yang melesetkan bisa cemas kita. Tapi saya kira suatu niat baik dan keyakinan akan membawa kita pada suatu perubahan. Apapun kondisinya saat ini, kitalah yang menentukan. Tuhan gak akan mengubah nasib kita kalau kita sendiri gak mau mengubahnya. Mengutip sedikit ayat. Dan saya kira ini bagian dari suatu hal yang secara prinsipil kita sekarang lakukan di credit union. Saya belajar tentang credit union tahun 2012-2015 di Pancur Kasih. Saya tulis buku juga, dan di situ saya juga mendapatkan dan banyak belajar tentang bagaimana berkooperasi. Ada 3 prinsip tadi saya ingatkan juga, bahwa kita nggak akan mungkin berubah menjadi lebih baik kalau kita secara esensial dan substansial kita bisa berdaya melalui sebuah swadaya. Kita nggak akan mungkin bisa membangun suatu kekuatan ekonomi tanpa adanya kebersamaan, tanpa adanya solidaritas. Nggak akan mungkin itu bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Dan satu lagi, prinsip yang ketiga apa? Bapak Ibu sekalian, swadaya, solidarity, pendidikan. Dan pendidikan itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan kita tahu, kita bisa melakukan sesuatu dengan benar. Sumber dari langkah kita sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kita mulai dengan cara berpikir kita. Cara berpikir katanya akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Tindakan kita akan berpengaruh terhadap kebiasaan yang akan muncul, dan kebiasaan akan membangun sebuah peradaban, sebuah lingkungan sosial, sebuah kekuatan apapun bentuknya selalu diawali dengan adanya pemikiran. Dan pemikiran yang benar dan pemikiran yang bisa membantu dan membangun kita adalah pengetahuan, knowledge. Ada 3 katanya kelompok manusia menurut Worms. Dia mengatakan, kalau boleh tahu sekarang Bapak Ibu sekalian ada di samping kanan, samping kiri, mungkin tadi sempat kita bisa saling bertegur sapa. Ada nggak kita yang tadi sempat berbicara tentang kawan-kawan kita, atau membicarakan tentang kawan kita, atau membicarakan tentang sesuatu hal yang pernah terjadi dalam obrolan kita? Boleh angkat tangan? Nggak ada? Misalnya kita sedang membicarakan tentang seseorang. Ada nggak kita membicarakan tentang seseorang dalam obrolan kita? Ada? Ada pasti. Ya, ada pasti. Lalu pertanyaan saya, ada nggak yang kita tadi sedang berbicara, sedang ngobrol, kemudian kita membicarakan tentang pekerjaan kita saat ini? Ada? Ada juga. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, ada nggak yang kita tadi sempat berbicara tentang apa yang akan kita lakukan besok, lusa, atau yang akan datang? Ada? Ada. Oke. Semuanya baik dalam berdiskusi, semuanya baik dalam kita melakukan suatu pembicaraan. Tapi menurut Worms, nanti kita bisa evaluasi. Kalau kita sering-sering ya membicarakan masalah atau membicarakan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, ya, maka itu level yang paling banyak terjadi di masyarakat. Makanya di warung kopi atau mungkin kita sedang bertemu lalu kemudian kita membicarakan orang lain. Tapi ada sebagian masyarakat yang kemudian membicarakan kita sedang menghadapi sesuatu, lalu bagaimana kita mencari solusinya. Itu tidak terlalu banyak. Ya, itu tidak terlalu banyak. Lalu kemudian yang berbicara tentang besok kita akan bagaimana, besok kita mau melakukan apa. Semakin sedikit orang yang bicara tentang itu. Tapi itu alamiah, ya, itu alamiah. Kalau di antara kita tidak ada yang memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan ke depan, maka tidak akan banyak perubahan bisa dilakukan. Dalam kesempatan yang luar biasa ini saya lihat acara yang sangat
mixed method kalau dalam bahasa science dan research. Jadi ada luar biasa. Jadi ada kebahagiaan, ada kita bisa melihat seni, kita bisa melihat knowledge di sini, kita bisa bertemu dan bersosialisasi. Ini acara yang dipandu luar biasa saya melihat. Ada doa, ada spiritual. Jadi sangat mix dan ini adalah dinamika yang menurut saya melihat bahwa ini tidak banyak ini terjadi dalam suatu acara-acara seperti ini. Kami akan sedikit bicara tentang suatu fakta, suatu data. Ini kalau kita bicara bersumber dari sesuatu yang memang ada, faktanya, maka saya kira kita bisa bersama-sama sepakati bahwa ini adalah suatu kebenaran. Di dalam dunia memandang bagaimana kita hidup ini dinilai atau diukur, karena kalau tidak bisa kita mengukur, kita nggak tahu kita ini sebenarnya sudah baik atau belum. Kita sebetulnya ada kemajuan atau tidak dalam hari ke hari, waktu ke waktu. Dan di dalam cara pandang dunia melihat sebagian masyarakat ada yang kemudian disebut sebagai masyarakat yang sudah maju, ada yang disebut berkembang, ada yang masih terbelakang. Itu dalam konteks global. Dan Bapak Ibu sekalian, cara pandangnya itu hanya 3 indikator. 3 indikator itu yang menjadi alat untuk melihat dan mengukur. Yang pertama adalah bicara tentang prosperity, bicara tentang pendapatan, bicara tentang pendapatan keluarga untuk menghidupi kebutuhannya. Kemudian kita sebut sebagai pendapatan per kapita keluarga. Itu salah satu indikator masyarakat yang sejahtera. Seberapa besarnya itu nanti bisa kita ukur. Lalu kemudian yang kedua, bicara tentang pendidikan. Pendidikan artinya diukur dari seberapa lama dia bisa mengenyam pendidikan formal. Apakah ada yang mungkin sampai sekolah dasar selesai, ada yang SLTP selesai, ada yang SMA di pendidikan menengah selesai, ada yang pendidikan tinggi. Itu ukuran yang kedua. Ukuran yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan diukur dari berapa lama masyarakat punya harapan hidup. Ada yang mungkin rata-rata di 40 negara itu, ada yang 60, ada yang 90, ada yang lebih dari 100 seperti Jepang misalnya. Nah, ketika kemudian diukur, maka ada namanya indeks pembangunan manusia, ada namanya HDI. Nah, Human Development Index itulah yang kemudian Indonesia juga menggunakan itu sebagai kacamata untuk mengukur. Di dalam kinerja organisasi kita, ini juga ada indikatornya pastinya. Ada indikator berupa kinerja rasio keuangan. Kita bisa lihat ini sedang sehat atau tidak. Ada kinerja manajemen. Ada kerja sosial, dampak sosial. Semua bisa diukur dan kemudian kita bisa mengetahuinya apakah yang kita lakukan itu berdampak atau tidak. Dan yang menarik adalah bahwa ternyata di dunia yang kita anggap maju dalam HDI-nya itu tinggi, ternyata ada korelasi yang positif antara kehidupan bermasyarakatnya, cara berekonominya, gitu ya, dan pendapatan yang diperolehnya serta tingkat kesehatan dan harapan hidupnya. Saya mungkin nggak akan melihatkan satu persatu dari hasil riset itu, terlalu panjang, tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata dunia membuktikan bahwa negara-negara yang kita sebut dengan negara maju seperti di Uni Eropa, sebagian besar di negara Skandinavia, Jerman, Kanada, dan Eropa, kemudian di Asia kita kenal ada Jepang yang sudah maju, yang mereka kita kategorikan sebagai negara maju. Ternyata 97% penduduknya adalah masyarakat operasi. Mereka berekonomi secara bersama-sama, membangun kekuatan bersama-sama, dan kemudian mereka mendapatkan kesejahteraan dari mereka berorganisasi, bersosial, dan mereka melakukan aktivitas ekonomi. Lalu kok bisa sampai seperti itu? Karena
diawali dengan education, dengan pendidikan. Nah, pendidikan itulah yang kemudian menimbulkan penyadaran, kesadaran, lalu kemudian bisa memberdayakan dirinya karena dia kemudian melakukan sesuatu tanpa paksaan dari orang lain, karena ada kesadaran itu. Itu yang value-nya sangat tinggi, yang sulit untuk kemudian dipenuhi oleh mereka yang tidak memiliki education yang baik. Nah, prinsip di dalam credit union yang pertama adalah pendidikan. Makanya selalu ada relevansi dan itu menjadi hal yang sifatnya hukum alam berjalan, begitu. Bahkan dalam mohon izin keyakinan kami, salah satu yang bisa mengangkat kehidupan martabat itu ada dengan membaca, dengan Iqra. Dan ternyata sama juga, gitu ya. Di dalam filosofi, bagaimana kita bisa merubah kondisi kita awali dengan pendidikan. Bapak Ibu sekalian mohon izin, mungkin saat ini saya disebut-sebut sebagai profesor, tapi boleh saya berbangga dan tidak perlu malu untuk menyebutkan bahwa ibu saya tidak lulus SD, bapak saya tidak lulus SMP, nenek dan kakek saya tidak pernah mengecap pendidikan. Tapi kemudian kenapa bisa memutus tali rantai kemiskinan itu? Ada kesadaran, dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ayah saya umur 2 tahun sudah nggak ada kemiskinan. Untuk berubah kerja nggak bisa, ibu saya bercerita. Tapi bagaimana kemudian ibu saya, walaupun dia tidak lulus SD, mengatakan, nak, sekolah terus. Itu nggak punya apa-apa. Tapi semangat ibu itu yang kemudian mengilhami kita untuk merubah kondisi ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan karena faktor miskin lalu kemudian kita tidak bisa bersekolah. Itu karena inspirasi, semangat, dan saya yakin Pak Yaakobus, saya baca ceritanya, bagaimana beliau kemudian harus sekolah keluar dari rumah untuk kemudian boarding, kalau bahasa kami mondok itu, dan kemudian meninggalkan orang tua, lalu kemudian mempelajari sesuatu untuk bekal masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan hal yang sangat fundamental dan esensial, ditinjau dari sisi apapun. Dan bersyukur buat kasih jalan dengan pendidikan itulah yang kemudian saya bisa membantu adik-adik saya untuk bisa sekolah dan seterusnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang punya pengalaman seperti pengalaman pribadi seperti saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan itu yang kemudian kita bisa berpikir bagaimana ke depan kita bisa rubah kondisi. Itu dengan keyakinan, dengan pemikiran, dan dengan bekal pengetahuan itu kita bisa melakukannya. Satu, Pak Janur melakukan sedikit perubahan di rotan ini yang kemudian bisa merubah. Saya secara pribadi tidak sehebat seperti beliau, tapi minimal di kampung saya sekarang berdiri sekolah dan saya menjadi pembina di situ lembaga itu. Ada sekolah sekarang. Dulu kami harus jalan kaki, naik sepeda 15 km walaupun di Jawa. Saya di Jawa Tengah, 15 km untuk ke sekolah setiap hari pakai kayu, pakai sepeda. Nah, pendidikan yang kemudian merubah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira mimpi-mimpi kita ini, bagaimana kemudian koperasi bersama dengan anggotanya bisa merubah kondisi itu, ini akan semakin dekat kalau kemudian ada institusi pendidikan di sini. Karena sumber pengetahuan sudah kita dapatkan lewat proses pengalaman kita bekerja, berinteraksi, bersosial, kita melakukan budaya, kebinekaan, dan seterusnya. Ini sumber pengetahuan yang luar biasa. Kalau kemudian tidak terakumulasi dalam sebuah institusi, institusi pendidikan itu akan mendatangkan para pencerah, para dosen yang memiliki pengetahuan baik, lalu kemudian para orang-orang cerdas ini berkumpul dengan para praktisi di koperasi ini, lalu kemudian menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran,
lalu kemudian di situ bisa membangun kader-kader koperasi yang militan, yang profesional, yang kompeten, dan dari situlah yang kemudian akan bisa melanggengkan, mengabadikan keberlangsungan dari proses yang sudah dirintis di Credit Union itu akhir ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau melihatkan sedikit tentang bagaimana korelasi cara berpikir kita dan kemudian itu akan menentukan indeks dari pembangunan manusia. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu dilanjut aja. Tidak ada sangat tinggi. Kita bisa lihat Indonesia. Saya bukan bermaksud apapun memperlihatkan ini, tapi Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa sama-sama saling berintrospeksi. Hanya ada dua yang disebut sangat tinggi. Ini yang setara dengan negara maju, yaitu DKI dengan Jogja. Selebihnya adalah tinggi, yaitu negara berkembang. Ini cara pandangnya ekuivalen dengan itu. Oke, mungkin bisa dilanjut, kita lihat yang di sini. Ada Jawa Timur, kemudian ke bawah. Saya lihat terus ada Maluku, Lampung, Papua, Gorontalo, Maluku Utara, terus kita ada di sini di mana? Oh ini, ada di sini. Kita dapat angka 69, masuk ke sedang. Kalau negara itu negara berkembang, ya sedang. Nah sedang ini ada berapa? Coba kita lihat ke bawah lagi. Nah ini kita simpulannya. Hanya ada 2 provinsi saja di Indonesia yang dianggap sangat tinggi, yaitu DKI sama Jogja. Lalu kemudian ada 5 provinsi yang berkategori sedang, termasuk yang ada di tempat kita sekarang. Hanya 1 provinsi yang kemudian disebut dengan rendah. Nah, lalu kemudian next saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang nanti akan membawa perubahan kita. Kalau kemudian kita sekarang ini hanya seribut dan hanya suka membicarakan orang lain, kita levelnya masih di sini. Kita nggak bisa membuat karya. Karya kita menjadi sangat terbatas. Kita hanya disibukkan dengan urusan orang lain dalam konteks hanya membicarakan. Tapi kalau sebagian tadi saya mendengar, Bapak Ibu sekalian, ada yang kemudian sedang mendiskusikan, oh kita sedang menghadapi masalah, gimana caranya? Triknya gimana? Strateginya bagaimana? Nah, itu yang sebagian besar dari 40 provinsi tadi itu ada di sini. Udah bagus kita, ya udah bagus. Nah, cuma sebagian besar yang tadi masuk di sedang itu di sini. Jadi kalau duduk di warung kopi yang didiskusikan bukan menghadapi bagaimana berstrategi, bagaimana kita akan fight, bagaimana kita akan berjuang, bagaimana bukan begitu. Nah, ini yang harus kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita, ya di kantor kita, ya. Boleh saja kita mungkin untuk sedikit biar tidak terlalu monoton kita bicara mungkin orang lain artis atau apa begitu, tapi itu jangan menjadi porsi terbesar kita. Kita ubah membicarakan tentang bagaimana kita sedang membangun solusi-solusi. Walaupun tidak banyak kemudian yang berpikir seperti beliau Pak Jano, gimana ya membangun lembaga pendidikan, gimana ya untuk membuka cabang dan seterusnya gitu. Yang dilakukan ke depan seperti apa? Nggak banyak. Nah, kenapa kemudian ini yang banyak kemudian mengatur? Ya kan? Kita kan diatur dari Jakarta. Wajar kalau di DKI itu yang bicara tentang bagaimana nanti. Bukan bicara tentang kemarin seperti apa, nggak begitu. Bukan kemudian sekarang, itu nggak begitu. Di Jogja kenapa ada perguruan tinggi terbesar dan terbanyak di sana? Karena yang dibicarakan di sana adalah bicara tentang bagaimana membangun ke depan. Bagaimana membangun ke depan? Nah, ini yang menjadi PR besar kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai rubah sedikit demi sedikit. Kita ketemu, yuk kita ngobrol tentang gimana kondisi kita saat ini dan bagaimana kita selesaikan solusi itu. Itu paling minimal itu yang kita bicarakan. Syukur-syukur di antara yang ada punya ide dan gagasan. Yes, yuk kita bikin kantor kita ini walaupun sedikit, kita setiap bulan bikin pendidikan. Atau setiap minggu selesai doa, kita
kasih knowledge, kasih skill up. Gimana cara menyelesaikan kredit bermasalah? Teknik-teknik yang ada selama ini apakah sudah cukup atau belum? Atau ada teknik lain? Terus begitu. Mencari solusi. Nah, kalau itu terjadi di dalam lingkungan kerja kita, maka kita sebut sebagai lingkungan organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar. Nah, kalau kita sudah punya dan menjadi organisasi pembelajar, maka Bapak Ibu sekalian, perubahan akan cepat. Solusi-solusi akan cepat terselesaikan. Dan kemudian kita nggak sadar bahwa tiba-tiba kita ada di depan. Kita ada di depan. Setuju Bapak Ibu? Kasih tos semangat buat semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendalami apa yang saya sampaikan itu fakta. Nanti boleh ditelusur bahwa ternyata kenaikan 1% lapangan kerja itu disumbang oleh koperasi dengan peningkatan sebesar 0,3 sampai 0,5 poin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia, kasus di Indonesia. Kemudian secara global, kebetulan saya sekarang menjadi konsultan di International Labour Organization (ILO). Dan di sana ada riset bahwa koperasi berkontribusi pada 7 dari 17 SDG, Sustainability Development Goals, termasuk pengentasan kemiskinan. Ini bukti. Dan yang bicara adalah PBB, bahwa koperasi menyumbang 7 dari 17 indikator keberlanjutan pembangunan. Lalu kemudian di negara lain, di Brasil misalnya, partisipasi dalam koperasi meningkatkan pendidikan 42% dan kesehatan 35%. Signifikan. Itu fakta. Lalu di Uni Eropa, rasio koperasi per kapita tertinggi di Eropa 1:150 dibandingkan dengan Afrika 1:5.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyumbang terbesar pendidikan di Eropa itu adalah koperasi. Ini fakta. Lalu kemudian di India, ya, di sektor pertanian, petani anggota koperasi memiliki pendapatan 25-40% lebih tinggi di India. Ini fakta. Dan kita bisa lihat jurnalnya, kita bisa lihat artikelnya, dan itu sudah masuk ke Scopus, indeks bereputasi secara internasional. Jadi diakui bahwa ini bukan kebohongan, itu fakta. Lalu kemudian koperasi kredit yang paling bawah, itu di Turki misalnya, koperasi kredit meningkatkan inklusi keuangan 18% dan produktivitas UMKM 22%, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sempat bicara, ngobrol-ngobrol dengan Pak Jano, bahwa koperasi ini kita hanya bergerak sementara ini berfokus di 1 dari 9 sektor di Indonesia. Kita masih stressing di finance. Sementara ada trading, ada services, ada industri pengolahan, ada pertanian, bla bla bla, ada 9. Nah, operasi di dunia yang besar, dia membangun dirinya dengan ekosistem. Pertaniannya dia masukin, perdagangannya dia masukin. Kenapa? Karena itulah sumber-sumber pendapatan. Sedangkan keuangan itu sebenarnya jasa saja. Makanya ada istilah, ya, finance to follow business, atau business follow to finance. Kalau kita berkonsentrasi pada bisnis keuangan, maka kita sangat dipengaruhi dengan kondisi bisnis dan ekonomi. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti aja, memberikan jasa aja. Kalau ekonomi lagi turun, kita ikut turun, gitu. Tapi kalau kemudian ekonomi baik, silakan baik. Tapi tidak bisa menjamin stabilitas, tidak bisa menjamin untuk melakukan inisiatif pertumbuhan. Kita sangat terpengaruh dengan, karena apa? Tadi finance to follow business. Nah, tapi di negara lain, di negara maju yang sudah kemudian lebih mendahului kita dalam hal berkoperasi, itu justru kita meng-create
meng-create new something, create to business, create to new business dalam sektor-sektor itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengendalikan perdagangan dan sebagainya, sehingga keuangan itu hanya supporting, hanya mensupport saja. Nah, itulah ekosistem koperasi ke depan, saya kira menjadi mimpi besar, saya kira menjadi sebuah mimpi besar gerakan koperasi, agar koperasi itu bisa eksis, bisa bertumbuh dan membangun ekonomi lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, next lagi. Ini yang kita tadi sempat sampaikan, bahwa di dalam analisis hubungan antara koperasi dengan indeks pembangunan manusia, dari sisi pendapatan, koperasi meningkatkan pendapatan melalui skala ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, kemudian laba sering dialokasikan untuk program sosial. Berbeda dengan korporasi, jelas, karena yang kita menjadi concern bagi gerakan koperasi adalah people, orang, bukan capital. Sehingga alokasi ketika kita pun mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan, pasti yang paling dominan untuk menumbuhkan orangnya agar semakin well educated, semakin smart, semakin dia bisa berdaya, semakin dia bisa mencapai kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Nah, itu sudah. Kemudian hasil riset juga mengatakan, ini dari ILO 2022, kemudian saya ikut riset juga, mengatakan bahwa 60% anggota koperasi yang aktif itu adalah perempuan. Ketika masalah gender menjadi isu, ketika kemudian dominasi antar gender terjadi, koperasi sudah ada di depan melakukan pemberdayaan dan penguatan terhadap kaum ibu dan kaum hawa. Nah, saya kira ini adalah fakta. Ini fakta. Jadi kalau bicara tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, pintu masuknya sudah benar. Kita bicara tentang pendidikan, koperasilah menjadi ujung tombaknya. Kita bicara tentang pendidikan, maka disitulah jalan untuk melakukan penguatan. Nah, bukti-bukti di regional tadi juga sudah disampaikan di Uni Eropa, di Afrika, bahwa kita bisa lihat 178.000 koperasi dengan 4,7 juta karyawan. Itu berada dalam posisi yang sangat tinggi dalam indeks IPM-nya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, kita lanjut aja dulu biar agak ini. Nah, saya mengatakan bahwa CU Pintu Air ini bisa menjadi engine daerah ya, dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yang efektif. Setuju Bapak Ibu? Ya, karena ini berawal dari kita semua, saya kira. Ini saya kira yang akan ingin disampaikan oleh ketua kita, bahwa dengan gerakan inilah kita bisa merubah kondisi masyarakat. Walaupun mungkin sementara ada yang apatis dengan itu. Tadi saya sempat cerita di bawah ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita memang harus swadayanya harus dinaikkan, kita tingkatkan, dan kemudian lewat pendidikan itulah kita bisa merubah ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia, di ASEAN, kalau kita lihat gambar ini sekarang gambaran SDM kita ya di Indonesia. Di dunia kita peringkat 46 dari 67 negara yang dinilai rankingnya. Lalu di ASEAN kita di posisi ketiga setelah Malaysia. Jadi kita lumayan sebetulnya dari 5 negara ASEAN yang dinilai, ya kita berada di posisi ketiga. Namun keunggulan kita kalau kita lihat apa sebetulnya? Apakah dari sisi pendidikannya atau dari posisi kompetitivitas atau daya saingnya? Kita lihat next. Oke. Kita berada di posisi ketiga setelah Malaysia. Di Singapura, Malaysia, Indonesia, kemudian Thailand dan Filipina. Ini dari yang dinilai. Nah, mungkin sementara next saja. Nah, kita ingin tahu daya saing kita ada di mana persoalannya. Ini persoalan kita juga. Walaupun kita posisi 3 di ASEAN, namun yang menjadi keunggulan kita adalah faktor daya tarik. Daya tarik itu apa? Daya tarik itu orang ketika mempekerjakan sumber daya kita itu bukan pada competitiveness skillnya,
dan knowledge-nya, tapi karena murahnya. Ini yang sebetulnya kita juga prihatin. Nah, kemudian lemah dalam investasi dan pengembangan, cukup dalam kesiapan. Ini yang menjadi atensi kita. Mungkin kita sering mendengar, ya, sama-sama kita juga kadang mengirimkan tenaga kerja kita keluar. Ketika mereka balik, uang habis. Lalu kemudian balik lagi ke sana masih menduduki profesi dan posisi yang sama, tapi berbeda dengan negara-negara kita, Filipina misalnya. Mereka di sana dapat uang, bekerja juga sama-sama dengan posisi yang sama, balik lagi dia gunakan untuk sekolah, digunakan untuk kemudian meningkatkan skillnya, balik lagi ke negara itu sebagai pekerja, yes, sama-sama, tapi sudah berbeda level. Dulu dia di situ jadi hanya staff operator biasa, datang lagi ke situ, pengalaman sudah dapat, pendidikan dia sudah dapat, datang ke situ udah berubah menjadi supervisor. Jadi berubah posisinya. Nah, ini juga cara berpikir kita yang kita perlu terus skill up, kita terus upgrade. Next, oke. Nah, kita sekarang sedang menghadapi sesuatu yang menurut saya krusial juga, yaitu ke depan kita bicara tentang bagaimana menghadapi 3,6 juta Gen Z usia 15-24 itu kondisi menganggur. Menganggur itu artinya dia tidak sekolah dan dia tidak bekerja. Ini angka yang cukup besar, ya. Oke, next. Nah, kemudian rendah literasi. Ya, rendah literasi, kemudian kesenjangan kompetensi. Jadi antara pekerjaan dengan kemampuannya itu ada gap. Yang seharusnya misalnya mau menjadi seorang kolektor misalnya di dalam usaha simpan pinjam itu harus lulus misalnya grade 4 misalnya, dia hanya grade 1 saja dia selesai. Dia nggak punya skill, metode dan pendekatan menyelesaikan kredit bermasalah. Dia hanya satu saja yang dia tahu, bahwa untuk menyelesaikan kredit bermasalah dilakukan dengan cara misalnya tekanan, ditelepon, ditakut-takutin, kemudian bahkan sampai bentrok fisik begitu. Ya, karena tahunya bahwa menyelesaikan itu dengan cara begitu. Padahal ada 12 metode pendekatan. Tapi karena nggak pernah diajarkan, akhirnya yang muncul adalah bukan penyelesaian, tapi permasalahan baru. Ya. Jadi knowledge skill itu harus terus dikembangkan. Ya, pertanyaannya misalnya ada koperasi dengan NPF dan NPL yang sangat rendah. Kenapa begitu? Oh, ternyata cara pendekatannya berbeda. Kemarin saya baru aja diundang di koperasi Mitra Duafa. 99% anggotanya wanita. NPF-nya tidak lebih dari 1%. Sekarang asetnya sudah 4,7 triliun. Anggota yang dilayani sampai 870.000 orang. Ini gimana caranya? Ini saya harus belajar dan membuat tulisan. Oh, ternyata cara pendekatan dan penyelesaiannya sangat unik, dengan menggunakan Grameen Bank model untuk bisa menyelesaikan itu, karena punya pengalaman dari luar negeri, lalu kemudian diadopsi, lalu kemudian di sini diterapkan. Nah, kita bisa belajar dari mana saja ya pengetahuan itu. Yang penting, kalau orang Jawa bilang tuh di tempat kami, jangan sok jumoho, jangan merasa paling tinggi dan paling pintar. Nah, kalau sudah begitu, kita sungkan untuk belajar, kita malas untuk belajar. Jadi belajar menjadi salah satu solusi untuk membantu kita menyelesaikan masalah demi masalah.